Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Zawanda Putri dengan NIM 152642244 yang akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Mutu dan Sistem Pemeliharaan Industri dengan judul studi kasus yaitu investigasi out of specification atau OOS kadar vitamin B pada produk X di tempat magang saya yaitu di PT Bayer Indonesia. Jadi saya akan langsung kepada latar belakang atau masalah yang terjadi pada studi kasus ini, yaitu setelah dilakukan analisis pada lab, ternyata dari produk X terdapat 2 batch yang bermasalah, yaitu dia mengalami OOS atau kadar vitamin yang dihasilkan berada di bawah batas spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PT Bayer Indonesia. Nah, dari kondisi ini tentunya akan berpotensi mempengaruhi mutu dari produk sehingga perlunya dilakukan analisis atau investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan juga untuk mencegah terjadinya hal ini terulang lagi. Selanjutnya sebelum masuk ke bagian root cause dari studi kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan proses produksi sederhana dari pembuatan produk X di PT Bayer Indonesia. Itu yang pertama ada proses penimbangan. Nah, proses penimbangan ini ada 2 macam material, yaitu material zat aktif seperti vitamin. Vitamin B tadi itu juga termasuk dari zat aktif. Lalu yang kedua ada material eksipien seperti material tambahan, material pengisi, atau pelicin. Lalu selanjutnya setelah penimbangan akan masuk ke proses pengayakan atau sieving. Nah, zat aktif tadi yang telah ditimbang akan diayak, kemudian juga wadah yang berisi zat aktif tadi nanti juga akan dibilas, dan bilasannya nanti akan diayak juga. Proses pembilasan ini sangat penting karena untuk memastikan semua zat aktif yang ada di dalam wadah itu telah terayak dan akan ikut masuk ke proses selanjutnya. Lalu pembilasan ini dilakukan dengan menggunakan eksipien. Jadi nanti sisa eksipiennya juga akan diayak juga. Lalu selanjutnya masuk ke proses pencampuran atau mixing. Jadi semua bahan-bahan yang udah diayak tadi nantinya akan di mixing, lalu selanjutnya masuk ke proses pencetakan tablet. Nah, dari 4 proses produksi ini, setelah dilakukan investigasi dengan mengumpulkan data dari batch record. Batch record itu merupakan data-data atau juga bisa jadi panduan operator yang diisi oleh operator operator produksi itu sendiri. Lalu ada juga mengumpulkan data dari logbook proses yang diisi oleh operator itu sendiri. Jadi setiap proses yang dilakukan harus dicatat oleh operator itu sendiri. Lalu yang ketiga dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan termasuk operator yang bersangkutan. Nah, dari investigasi itu ternyata ditemukan bahwa masalah utama yang paling banyak terjadi itu yang kemungkinan membuat terjadinya OOS pada vitamin B itu berada di area sieving. Nah, di sini selanjutnya ada slide fishbone root cause analysis yang dimana ini khusus pada area sieving ya. Yang pertama itu ada material yang dimana sifat materialnya ini, vitamin B-nya ini memang dia mudah mengebul karena memang produk-produk material yang ada di area sieving itu semuanya serbuk ya, jadi gak ada yang basah, semuanya bersifat kering dan bentuknya dalam serbuk. Lalu dari man itu juga ada operator yang kurang berhati-hati saat melakukan proses pengayakan atau sieving. Terus ada juga pengaturan peletakan deduster yang jaraknya itu terlalu dekat. Gambaran dari deduster itu sendiri juga ada di
foto sebelah kanan bawah, yang dimana selang kuning ini merupakan the duster, yang dia itu langsung terhubung ke vakum gitu. Nah, apa sih fungsinya the duster ini? Fungsi the duster ini adalah untuk menyedot material-material yang mengebul ketika proses pengayakan. Jadi dia harus dikaitkan ke ayakan. Nah, kenapa material-material mengebul ini harus disedot oleh the duster? Karena material mengebul ini jika dibiarkan takutnya akan menimbulkan yang namanya dust explosion atau ledakan. Tuh. Jadi seperti di segitiga api itu kan ada bahan, terus sumber api dan juga oksigen. Oksigen tentu saja ada di ruangan. Lalu bahan yang bisa jadi bahan bakar itu bisa material itu sendiri. Yang das tadi. Lalu sumber api ini bisa bentuknya ya api atau listrik atau panas. Gesekan pun juga kemungkinan bisa terjadi. Jadi untuk mengurangi potensi si zona ledakan ini dibutuhkannya the duster. Lalu mesin pengayakan dilakukan menggunakan mesin yang terdapat vibrator. Ini menjadi masalah juga karena yang tadi sifat materialnya itu mudah mengebul, sehingga dengan adanya vibrator atau alat getar itu akan membuat material semakin banyak yang mengebul, sehingga makin banyak material yang hilang karena mengebul. Lalu di metode itu kurang dilakukannya pembilasan pada wadah bekas vitamin B tadi. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, pembilasan pada pada wadah bekas zat aktif termasuk vitamin B ini itu sangat penting karena untuk memastikan semua zat aktif yang menjadi pemberi efek pada obat ini akan masuk semua ke wadah gitu, akan sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya. Nah, gambaran proses pembilasan itu seperti ini. Jadi itu wadah plastik kuning ini merupakan si plastik bekas zat aktif atau vitamin B ini, yang dimana dia dimasukkan lagi eksipien, kemudian dimixing, dikocok seperti ini, lalu dimasukkan ke ayakan. Jadi kurang lebih proses pembilasannya seperti itu. Lalu selanjutnya measurement ini juga ada kesalahan dalam menghitung kadar. Lalu model of nature atau lingkungan, berdasarkan dari evaluasi lingkungan, di sini tidak ada ya penyimpangan abnormal pada proses sieving ini. Nah, selanjutnya dari faktor-faktor yang dihasilkan oleh fishbone root cause analysis tadi akan dianalisis lagi menggunakan metode 5 why ya, 5 why analysis. Nah, yang pertama itu proses sieving dilakukan menggunakan mesin yang terdapat vibrator. Kenapa proses sieving dilakukan menggunakan mesin yang ada vibrator ini menjadi masalah? Karena penggunaan vibrator itu tidak cocok untuk material yang penyebaran di udaranya tinggi. Jadi si material vitamin B tadi itu dia selain dia bentuknya serbu, dia juga penyebaran di udara itu potensinya tinggi gitu, dibandingkan dengan material yang lain. Mungkin ada pengaruh dari si massa jenis materialnya itu sendiri, sehingga partikelnya itu jadi lebih ringan gitu dibandingkan dengan material yang lain, sehingga dia lebih mudah mengebul dan kehilangan materialnya ketika menggunakan mesin yang ada vibratornya itu akan lebih banyak. Lalu yang kedua itu operator kurang berhati-hati saat melakukan proses pengayakan atau sieving. Kenapa operator ini bisa kemungkinan kurang hati-hati? Karena mungkin adanya kurangnya pemahaman operator mengenai hal-hal kritikal yang terjadi selama proses sieving. Nah, kenapa kurangnya pemahaman operator itu sendiri? Karena
memang belum ada analisa critical material flow dalam proses sieving atau proses-proses yang menjadi kritikal pada proses sieving itu belum ada analisanya. Lalu yang ketiga itu pengaturan peletakan daster jaraknya yang terlalu dekat. Kenapa bisa operator memasang daster itu jaraknya tidak tentukan? Karena kurangnya penegasan mengenai jarak menggunakan daster. Lalu sifat material yang mudah mengebul. Yang keempat nih, sifat material yang mudah mengebul. Kenapa sifat material ini mudah mengebul? Karena partikel material yang kecil dan juga bentuknya dalam serbuk. Ditambah lagi dia yang massa jenisnya lebih ringan dibandingkan material yang lain, sehingga potensi kehilangannya akan lebih besar. Lalu kelima itu kurang dilakukan pembilasan pada wadah bekas vitamin B. Karena apa kurangnya dilakukan pembilasan? Kemungkinan kurang dilakukan pembilasan itu karena belum adanya panduan yang menegaskan berapa sih jumlah pastinya dilakukan pembilasan pada material khususnya zat aktif gitu. Khususnya material zat aktif yang sering OOS seperti vitamin B ini. Lalu yang terakhir itu kesalahan dalam menghitung kadar. Kenapa bisa terjadinya kesalahan dalam menghitung kadar? Karena salah input angka perhitungan. Kesalahan input angka ini bisa diakibatkan oleh human error. Dan kenapa bisa terjadi human error? Karena analis yang melakukan perhitungan kadar ini hilang fokus, atau mungkin dia kelelahan, atau mungkin dia ada problem. Lalu setelah dilakukan 5Y analysis tadi, Y yang paling bawah tadi itu akan dikumpulkan lalu dicari tindakan perbaikannya apa. Yang pertama itu ada penggunaan vibrator tidak cocok untuk material yang penyebaran di udaranya tinggi. Tindakan solusi yang dilakukan adalah dengan mengganti metodenya yang tadi menggunakan mesin yang ada vibratornya. Sekarang harus dilakukan khususnya vitamin B atau material OOS lainnya secara manual. Jadi tidak boleh dilakukan dengan menggunakan mesin yang ada vibratornya. Lalu yang kedua, belum ada analisa critical material flow dalam proses sieving. Tindakan solusinya yaitu membuat material flow analysis atau MFA khususnya di area atau proses sieving. Kemudian juga membuat potensi material tertinggal apa saja selama proses sieving dengan menggunakan FMA. Gitu. Lalu yang kedua itu membuat program on job training atau OJT khususnya critical area sieving process, yang dimana ini tentunya perlu dilakukan agar operator area sieving itu mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang menjadi kritikal saat melakukan proses sieving. Jadi sehingga mereka memiliki pemahaman dan juga perhatian agar tidak terjadi lagi OOS pada proses sieving. Lalu yang ketiga, kurangnya penegasan mengenai jarak penggunaan daster. Solusinya yaitu update pada best practice atau BPC dan menegaskan jarak penggunaan daster. Jadi best practice itu atau BPC itu merupakan salah satu panduan yang ada di Bayer. Beda dengan yang tadi, batch record atau BR. Batch record atau BR itu gambarannya mungkin seperti SOP yang harus dilakukan oleh operator. Jika tidak dilakukan, maka akan dianggap deviasi. Nah, best practice ini juga dia merupakan panduan, tapi panduannya itu berupa sebuah materi atau mungkin teoritisnya mengenai detail-detail khususnya di area sieving ya, mengenai detail-detail di area sieving kenapa dan apa saja detail-detail yang perlu dilakukan oleh operator. Lalu yang keempat, partikel material yang kecil dan serbuk. Jadi solusinya di sini karena material yang dibutuhkan ini tetap dalam bentuk serbuk,
material vitamin B tetap dalam bentuk serbuk, sehingga mungkin solusinya yang dapat dilakukan adalah mencampurkan material vitamin B tadi dengan material eksipien terlebih dahulu sebelum dilakukan proses sieving, agar material vitamin B tadi ini lebih terikatlah dengan material eksipien, sehingga ketika proses sieving material vitamin B tidak akan banyak yang terbuang gitu. Lalu yang kelima, belum ada panduan yang menegaskan jumlah pembilasan pada material zat aktif. Solusinya, update pada batch record atau best practice dengan menambahkan jumlah pasti pembilasan pada khususnya material zat aktif gitu. Kalau di sini update batch record atau best practice itu tertulis pembilasan pada material zat aktif itu harus 2 kali, khususnya material zat aktif yang sering OOS termasuk vitamin B tadi. Jadi minimal harus dilakukan 2 kali pembilasan gitu. Tapi lebih baik lagi sampai sisa si plastik bekas zat aktif itu bersih dengan ditandai, kalau tadi seperti lihat di video sebelumnya itu plastiknya kan berwarna kuning karena materialnya memang berwarna kuning kan, jadi kalau bisa sampai lebih memudar lah warnanya begitu sarannya. Lalu yang kedua, membuat program on job training mengenai critical sieving process juga. Jadi on job training ini dia salah satu program untuk melatih si operator supaya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di saat produksi. Nah, on job training ini pun juga bukan on job training biasa, tapi on job training yang memang dikhususkan untuk membahas soal kritikal di area sieving proses. Lalu yang keenam itu ada analis hilang fokus. Nah, tentunya jika kalau mengandalkan manusia pasti akan bukan selalu ada, tapi pasti akan tetap ada yang namanya human error. Oleh karena itu, untuk mengurangi human error tersebut seperti kesalahan input itu tentunya butuh dibuat perhitungan kadar yang secara otomatis gitu melalui komputer untuk mengurangi kesalahan human error tadi. Lalu sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen yang mungkin akan menyaksikan presentasi saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.